suhu dan perubahannya bagian pertama. Kita akan membahas tentang perhitungan muai padat. Pemuaian. Pemuaian adalah perubahan benda akibat dari bertambahnya suhu. Ketika suhu berubah menjadi terlalu panas atau terlalu dingin, maka akan ada benda tertentu yang mengalami perubahan. Pemuaian dibagi menjadi tiga, yaitu pemuaian zat padat, cair, dan gas. Pemuaian zat padat terjadi apabila zat padat dipanaskan, apabila didinginkan maka akan menyusut. Pemuaian terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal. Contoh pemanfaatan ini ada pada bimetal. Dimanfaatkan pada termostat. Besaran yang menentukan pemuaian zat padat adalah koefisiensi muai panjang. Adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Contoh koefisien muai panjang bisa dilihat seperti ada pada tabel atau ada di dalam LKS atau buku ajar. Biasanya yang digunakan adalah baja tembaga kuningan. Catatlah keterangan yang saya tuliskan di dalam video ini, karena ini nanti akan berpengaruh kepada rumus. Adapun rumus dari koefisiensi muai panjang adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula atau kenaikan suhu dalam bentuk lambang alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T. L sama dengan L0 plus L0 dikali alfa kali delta T dalam kurung. Penting untuk diingat. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Apa yang diketahui? L1 1000 cm, kemudian delta T adalah 50 derajat Celcius. Dan alfa, kita lihat tabel koefisiensi muai panjang 0,000011. Yang ditanya adalah delta L.
Perhatikan. Masukkan ke dalam rumus delta L sama dengan L1 kali alfa kali delta T. L1 1000 dikali alfa 0,000011 dikali delta T yaitu 50. Akan menghasilkan delta L sama dengan 0,55. Jadi, pertambahan panjang benda tersebut bisa disimpulkan sebesar 0,55 cm. Kerjakan tugas berikut di buku kalian masing-masing. Rumus pemuaian luas zat padat. Adapun rumusnya adalah delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Rumus ini sama dengan ketika kita mencari rumus A sama dengan A0 dikali 1 plus beta dikali delta T. Yang perlu diingat adalah beta sama dengan 2 alfa atau 2 kali alfa. Beta sama dengan 2 kali alfa yang merupakan koefisiensi muai panjang, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sehingga A sama dengan A0 kali 1 plus 2 alfa kali delta T. Kita lihat apa itu A, A0, alfa, delta T, dan seterusnya. A adalah luas akhir bersatuan meter persegi. A0 luas awal bersatuan meter persegi. Delta A perubahan luas dengan satuan meter persegi. Delta T adalah perubahan suhu bersatuan derajat Celcius, boleh, Kelvin juga boleh, Fahrenheit juga boleh, Reaumur juga boleh. Dengan persamaan yaitu T2 atau suhu akhir dikurangi dengan T1 suhu awal. Jadi apabila diketahui suhu akhirnya 90, suhu awalnya 30, maka 90 dikurangi 30. Kemudian ada beta, yaitu koefisiensi muai luas. Koefisiensi muai luas tadi dikatakan bahwa beta sama dengan 2 kali alfa. Mari kita lihat contoh soalnya. Dalam sebuah soal, diketahui pada suhu 30 derajat Celcius sebuah plak besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisiensi muai panjang besi sebesar 0,00012 per derajat Celcius, maka tentukan luas plak besi tersebut. Di sini yang diketahui adalah delta T. Delta T tadi dengan rumus T2 min T1. T2 nya atau suhu akhirnya adalah 90 dikurangi 30. Jadi kalau saya beri tanda 90 dan 30 seperti ini, hasilnya adalah 60 derajat Celcius. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah A0. A0 adalah luas dari plat besi tersebut sebelum dipanaskan. Kita tarik. Dia punya 10 meter persegi. Kemudian yang terakhir adalah koefisiensi dari panjang besi tersebut, yaitu 0,00012 per derajat Celcius. Diketahui bahwa beta sama dengan 2 alfa atau 2 kali alfa, maka
alfanya berapa? Koefisiensi muai panjangnya 0,000012 dikali 2. Maka hasilnya adalah 0,000024 per derajat Celcius. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah luas plat besi, yaitu A. Kita masukkan rumus. Rumusnya adalah A sama dengan A0 kali 1 plus beta kali delta T. Rumusnya sama dengan rumus yang ini. A0 sama dengan 10 meter persegi. Sedangkan betanya tadi sudah diketahui bahwa beta adalah 0,000024 per derajat Celcius. Sedangkan delta T-nya adalah 60 derajat Celcius. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menghitung antara koefisiensi muai dengan selisih suhu, yaitu hasilnya adalah 0,00144 hasilnya. Kemudian 0,00144 ditambahkan 1 menghasilkan 1,00144 dan dikalikan 10 meter persegi sama dengan 10,0144 meter persegi. Ingat, tanda titik di sini sama dengan tanda kali. Ya. Saya lanjutkan ke rumus pemuaian volume zat padat. Rumusnya hampir sama, perbedaannya adalah di simbolnya. Untuk volume disimbolkan dengan huruf V. Delta V sama dengan V0 kali gamma dikalikan delta T, atau setara dengan A sama dengan V0 kali 1 plus gamma kali delta T. Ingat, diketahui bahwa gamma sama dengan 3 alfa. Gamma sama dengan 3 alfa. Maka persamaannya akan berubah menjadi berikut. V sama dengan V0 kali 1 plus 3 alfa kali delta T. 3 alfa sama dengan gamma. Keterangannya hampir sama. V yaitu volume akhir dengan satuan meter kubik. Kemudian V0 volume awal dengan satuan meter kubik. Delta V yaitu perubahan volume dengan satuan meter kubik. Satuan meter kubik bisa diubah dengan satuan liter. Sedangkan delta T merupakan perubahan suhu dan gamma merupakan koefisiensi muai volume. Mari kita lihat contohnya. Di sebuah soal ditanyakan sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisiensi muai panjang bejana adalah 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Tak ulangi, kita harus menulis 3 langkah utama, yaitu diketahui, ditanya, dan dijawab. Untuk yang diketahui, pertama-tama kita lihat selisih dari suhu. Suhu akhir dikurangi suhu awal, di mana suhu akhirnya adalah 75 derajat Celcius dan suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius. Sehingga menghasilkan delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Yang diketahui kedua adalah V0 atau volume awal. Volume awal di sini adalah 1 liter. Kemudian koefisiensi muai dari volume disimbolkan dengan gamma. Rumusnya koefisiensinya adalah 2 kali 10 min 5. 2 kali 10 min 5 sama dengan 0,00002 per derajat Celcius. Kembali diingat bahwa gamma
sama dengan 3 alfa. Lalu diingat, maka dikalikan dulu 3 kali 2 10 pangkat min 5 atau 3 kali 0,00002 per derajat Celcius sama dengan 0,00006 derajat per derajat Celcius atau setara dengan 6 kali 10 min 5. Ini ya. Apa yang ditanya? Yang ditanyakan adalah V, volume bejana tersebut pada suhu 75 derajat Celcius. Masukkan rumusnya. Ingat, rumusnya adalah V sama dengan V0 kali 1 plus gamma dikali delta T. V0 nya adalah 1 liter, sedangkan gammanya adalah 0,00006 per derajat Celcius, dan delta T nya adalah 50 derajat Celcius. Kita hitung 1 plus 0,00006 per derajat Celcius kali 50 derajat Celcius sama dengan 1,003 derajat Celcius. Nah, di sini dikalikan 1 liter. Kenapa? Karena 1 liter ini merupakan V0, yaitu volume awalnya. Sehingga hasilnya adalah 1,003 liter. Sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan. Pemuaian zat cair dan gas. Zat cair dan gas juga bisa mengalami pemuaian loh. Pemuaian zat cair lebih cepat dan mudah teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Contohnya adalah pengemasan botol sirup, kecap, minyak dan saus, dan lain-lainnya agar tidak mudah tumpah ketika memuai. Contoh pemuaian zat gas yaitu memompa ban sepeda. Perubahan suhu juga terjadi pada pembuatan tape, pada proses fermentasi. Pada proses fermentasi, bakteri mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Proses fermentasi menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Suhu yang baik digunakan untuk pembuatan tape adalah 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Keping bimetal, pengelingan, pemasangan ban baja pada roda kereta api, pemasangan rel kereta api, dan pemasangan landasan pada jembatan. Apabila kurang jelas penjelasannya, kalian bisa putar berkali-kali atau berulang-ulang video ini. Jika masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Semangat pagi.